nanya atau mau bertanya apapun judul yang Anda bawa silakan gitu. Anda mau nanya apa? Jadi itu temanya ya Bang, ada Tuhan ulang tahun. Iya. Itu tema dari teman-teman juga. Sebenarnya itu tema pertanyaan. Ada Tuhan yang ulang tahun, Bang. Heran juga saya. Kok ada ya Tuhan ulang tahun gitu. Jadi Ah, jadi sebenarnya itu Bang, itu Tuhan saya yang ulang tahun kan. oh Tuhan abang Yang ulang tahun. Iya. iya, Terus, iyalah kan Tuhan saya. terus Jadi bang. Gimana yang gimana setelah merayakan yang merayakan adalah saya. Yang Natalan ah, saya. Terus kenapa ah. Abang lewat? Bukan saya yang sewot, saya itu nanya bang. Ada Tuhan ulang tahun, ada kata abang. Siapa? Tuhan saya kata abang. Kira-kira secara akal sehat itu Tuhan ada ulang tahunnya gitu loh. Ada. Soalnya Iya, gini bang, soalnya gini. Saya sorry aja. Kalau kita lihat Tuhan-Tuhan yang lain ya kayak Tuhannya Buddha nggak ada ulang tahun, Tuhannya Hindu nggak ada ulang tahun, ya Tuhan Yahudi nggak ada, atau Konghucu nggak ada. Cuma Tuhan Kristen satu-satunya yang ulang tahun. Ini jadi masuk akal gak Tuhan mau ulang tahun gitu loh bang? Gimana? jadi kalau Maulid itu Bang apa itu artinya? Kenapa? Maulid apa itu artinya? Kalau kalau Maulid itu hari lahir. Nah sama Bang, apalagi Beda. sama Kalau dengan Maulid Natal. itu nabi yang lahir, Iya, bukan Tuhan yang lahir. Eh, Natal itu Bang, itu hari lahirnya Sang Mesias. kan hari lahirnya Tuhan Anda betul? Iya, Kalau Maulid beda bang. Hari lahir Nabi Muhammad itu Maulid. Beda Nabi dengan Tuhan beda gitu. Kalau Nabi wajar ada ulang tahunnya. Kalaunya Nabi Isa ya dilahirkan. Terus Nabi Musa dilahirkan. Kalaupun ketahuan tanggal lahirnya pasti ada maulidnya. Itu maulid Nabi. Tapi yang aneh ini bang, Tuhan ulang tahun gitu loh. Masuk akal nggak kira-kira Tuhan ulang tahun bang? kan Natal kan bahasa Indonesia Bang. Iya Kenapa kan? bahasa Indonesia? Jadi kalau Maulid kan bahasa Arab ya kan. Jadi Maulid. artinya Maulid itu hari lahir bang. Kalau iya sama maulud Natal ya, juga hari kalau lahir. maulud anak yang lahir. Anaknya. Kalau maulid harinya, hari lahirnya. Nah tuh, Iya. beda dengan Natal. Natal tuh Tuhan yang lahir bang, beda jauh. Nah, jadi yang saya maksud, masuk akalkah Tuhan dilahirkan? Hmm, abang menurut abang Tuhan itu berkuasa nggak? Iya jelas bang, Tuhan itu berkuasa, jelas. Terus, Memang berkuasa bang. Apa yang nggak mungkin kalau firman jadi oh, manusia? apa yang nggak mungkin? Jadi Tuhan abang tuh bisa jadi apa saja gitu, termasuk Kalau dia lahir. jadi begini bang, Tuhan Yesus ini Gimana, gimana? firman Bapa yang jadi manusia bang. Ah, Itulah ah. yang diutus ke dunia ini. Karena Bapa Baik, ini tidak terlihat, tidak berwujud. Berkata kalau dia berfirman kepada kita, kita nggak bisa dengar. Makanya baik. dia mengutus firmannya yang jadi Jadi, manusia. jadi menurut abang Tuhan abang itu berkuasa, maha segalanya gitu, betul nggak? Kan Bapa di surga kan mengatakan segala kuasa dan di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya, Bang. Telah diberikan kepada Yesus gitu. Ah, Iya, iya. Jadi gini, kalau telah diberikan kepada dia ya, kepada Yesus, berarti Bang, berarti Tuhan Anda yang namanya Tuhan Anda tadi
itu berkuasa bisa jadi apa saja menurut Anda seperti itu? Sebenarnya kalau dia mau, Bang, apa saja yang dia mau bisa. Bisa. Ada nggak yang Iya. dia tidak bisa, Bang? Kan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, Bang. Jadi bisa semuanya dia. Bisa. Oh, kalau gitu saya mau tanya, bisa nggak dia jadi iblis? Seandainya kalau dia mau, Bang. Heeh. Iya, kalau seandainya kalau Bisa. dia mau, Bisa jadi iblis, Tuhan Anda jadi iblis bisa. Baik, kalau dia baik, nggak apa-apa Bang. Ya, itu jawaban Anda. Kalau dia bisa jadi iblis ya, nah saya tanya lagi Bang, bisa nggak dia menjadi bukan Tuhan? Bang, kan apapun kan, Tuhan itu kan gak ada yang mustahil kan, Bang. Berarti apapun kan. Berarti dia bisa juga menjadi bukan Tuhan gitu. Bisa. Bisa juga. Iya. Aduh, berarti bisa jadi iblis Tuhan Abang, bisa menjadi bukan Tuhan gitu. Cuman sayangnya, Bang, dia itu nggak mau jadi iblis, Bang. Karena iblis itu kan bapak Saya kan segala nggak tanya dia mau atau kagak Bang, bisa atau kagak yang saya tanya. Terserah Iya, dia namanya kan kalau mau Tuhan. dia mau atau enggak kan kata Abang terserah dia kan gitu. Tapi yang saya tanya tuh bisa atau kagak, betul nggak tadi? Kalau dia mau, seandainya dia mau, Bang. Ah, nah jadi gini Bang ya, jadi gini. Bang, itu Tuhan ya, Tuhan. Apakah dia pantas menjadi manusia? Kata Abang, karena dia maha segalanya, bisa aja dia menjadi manusia. Baik Bang, sebelum saya menganalogikan kepada Anda, ini Abang kan seorang manusia, betul nggak? Ya, Mau nggak Abang jadi ayam? nggak mau lah. Nggak mau. Begitu pula Tuhan, ngapain dia jadi manusia? Nggak mau dia. Udah tahu saya tanya, Abang tuh manusia. Mau nggak Abang jadi ayam? Nggak mau kata Abang. Begitu pula Tuhan. Dia itu Tuhan. Nggak bakalan mau dia jadi manusia. Ngapain? Itu aja gampang loh Bang. Cara mencernanya tuh gampang gitu loh. Ya, saya kasih contoh ya, Bang. Kalau Tuhan Abang berfirman kepada Abang, bagaimana cara Abang mengetahui? Gimana? Kalau Tuhan Abang berfirman kepada Abang, bagaimana cara Abang mengetahui firman Tuhan itu? Oh gampang Bang, tinggal dia mengutus nabinya menyampaikan firman kepada nabinya menyampaikan kepada manusia. Nah itu dia, Bang. Jadi Allah Apa? saya ini mengutus anaknya. Mengutus anaknya kata Anda. Bukan berarti anaknya jadi Tuhan kan? Bang, dia kan dari Bapak itu sendiri. Apakah dia itu bukan Bang, semua nabi itu dari Tuhan, semua utusan itu dari Tuhan. Bukan Nabi berarti yang utusan ada itu di jadi dunia Tuhan, bukan berarti kayak gitu. Kacau kok ini mikirnya. yang ada di dunia ini tuh mereka sebatas nabi yang seperti kita ini, Bang, manusia berdosa gitu. Lah, sama Yesus juga manusia, dosanya juga ada. Macam mana, Bang? Ya, dia nggak punya dosa, Bang. Loh, keledai orang dibalikin udah atau belum? Keledai orang tuh, keledai orang. Yang mana itu, Bang? Yang mana? Baca kitab kau Matius 21 ya. Keledai orang tuh udah dibalikin dia belum? Baca dulu. Baca dulu Matius 21. Itu ada yang punya, Bang. Hah? Udah tahu ada yang punya udah dibalikin Yesus belum? Dia ambil keledai orang tuh. Itu kan pada cerita itu
dia menyuruh murid-muridnya kan. Ah, Kalau ada yang bertanya, Tuhan memerlukan. Nah, pada Tuhan saat itu, memerlukannya. pada saat itu ada kok yang punya bang. Lagian yang memerlukan kan seorang Tuhan bang, seorang yang Kan- tertinggi di pada saat itu di sebuah apa itu di Yerusalem hari itu. Nah, Kan itu, kata abang tuh ada yang punya. Lalu kan Yesus tuh menyuruh ambil. Oke? iya Udah belum dibalikin Yesus? bang. Kalau Tuhan yang memerlukan, pasti saya kasih bang. Karena Kalau Tuhan, bang gini, Tuhan, kalau dia akan kalau berkali lipat ganda nanti bang. baik, kalau Tuhan memerlukan pasti kata Anda akan kasih. Bang, secara akal Tuhan itu memang memerlukan sesuatu gitu. Dia yang ciptain semuanya, dia nggak perlu apa-apa. Kalaupun dia perlu keledai, dia langsung aja kun payakun, jadilah keledai. Ngapain nyuri milik orang? Aneh. Bang. Kita bahas dulu arti kata Tuhan ini bang. Menurut abang dulu apa arti kata Tuhan itu bang? Tuhan itu yang disembah, pencipta langit dan Sesembahan. bumi. Dia Sesembahan. pencipta. Nah, begitu bang, karena Allah Bapa tidak bisa kita lihat, tidak berwujud. Makanya Allah ini mengutus temannya yang jadi manusia. Tuhan Allah berkata kepada, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, ikutlah dia. Makanya sekarang ini kita mengikut Tuhan Yesus bang, bukan ilah-ilah yang lain. Tuhan Yesus itu bukan ilah yang lain bang. Dia dari diri Bapa itu sendiri. Bang, tahu semua nabi juga dari Tuhan. Bukan berarti Beda para dengan nabi para atau nabi. rasul itu Tuhan. Gak ada Bang, bedanya beda dengan dengan- Yesus. Kalau Anda katakan bahwa Yesus tidak berdosa juga. Keledai orang gak dibalikin. Kan gitu. Bang, beda dengan para nabi yang ada di dunia ini, Bang. Para nabi di dunia Apa ini adalah bedanya? manusia, Bang, yang punya dosa. Bang, Kalau kalaupun Tuhan mau Yesus dibanding dengan para nabi, dia tak kalah berdosa, Yesus Bang. itu. Kalah Yesus kalau dibanding dengan para nabi, kalah Yesus. Kenapa? Yesus tidak punya orang tua laki-laki. Para nabi yang lain punya, semuanya lengkap. Kalaupun mau masalah berdosa atau tidak, Yesus pun berdosa. Keledai orang diambil. Tuh ya. Habis itu hari Sabat, sawah orang tuh dipanen. Ini apa coba gitu loh. Habis itu dia berdusta kepada muridnya. Kamu duluan tuh ke pesta. Belum waktuku datang. Ternyata dia nyelinap juga datang ke sana. Bang, abang macet ya. Apa? Bang, abang macet. Macet. Iya. Oh, Macet. udah, Saya udah. macet kah teman-teman? Tar. Macet kah jaringan saya? Enggak, udah bagus Bentar, sekarang. saya- Bang. Enggak, kata teman-teman, aman tuh. Iya, udah bagus. Iya, abangnya yang macet, ente yang macet bang. Jadi abang nggak usah membanding. Oh, Yesus firman adalah utusan Tuhan yang datang ke muka bumi, beda dengan utusan yang lain. Sama-sama punya dosa. Apalagi kan katanya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Coba Anda baca Betul. kitab Anda. Yesus itu terima firman. Bukan dia Iya, firman, dari- tapi dia terima firman. Coba Anda buka dulu Yohanes 17 nomor 8 kitab Anda tuh. Baca dulu. Teman-teman, laptop saya nih lama nggak dihidupin, akhirnya ngelak. Saya matikan dulu. Baca dulu Yohanes 17 nomor 8. Bismillah.
Teman-teman kalau noise saya mohon maaf ya karena di tempat saya lagi hujan deras sini. Ada? Teman-teman semuanya yang baru datang ya, absen love orange, tolong dibantu teman-teman. Kalau Anda punya koin 1, dikasih love orange tuh di samping nama saya tuh ya. Syukran jazakallah. Penting itu teman-teman. Udah? Udah dibaca, Pak? Yohanes 17 ayat 8 ya. Ya, Yohanes 17 nomor 8. Dari ayat 6 dulu saya baca ya, Bang. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepada mereka kepadaku dan mereka telah menuruti. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka Nah, telah stop. menerima. Di situ Yesus terima firman. Betul nggak? Belum siap ayatnya, Bang. Sekali lagi saya baca, Gimana? Bang. Sekali lagi saya baca ya. Baca silakan. Anda mau baca dari awal pun nggak berubah dia, Bang. Iya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Baik. Baik, betul nggak Yesus terima firman? Betul. Nah, kalau dia terima firman, berarti Anda maunya firman terima firman gitu. Kan Yesus kata Anda adalah firman. Betul nggak? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Ternyata firman yang menjadi manusia, firman tadi dia terima firman pula. Maunya kayak gitu. Oke. Firman terima Saya firman. kasih contoh ya. Kayak gimana? Oke, saya kasih contoh ya. Kasih contoh. Saya adalah firman kan. Terus saya berkata kepada firman, saya berkata kepada murid-murid saya. Saya ya di ayat 18 ya. Di ayat 8 ya. Jadi saya mengatakan kepada mereka, segala firman yang disampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada kalian. Kan saya berkata gitu kan. Namun apa? Bukan salah. Itu kepada murid-muridnya. Sebab baca lagi. Sebab segala firman yang engkau berikan kepadaku. Ayo. Iya, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Jadi di situ firman terima firman gitu. Dia kan menyampaikan firman ini kepada murid-murid, Bang. Betul. Nggak masalah yang itu. Kata Anda Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Iya. Nah, di Yohanes 17 nomor 8, Yesus terima firman. Berarti firman terima firman gitu. Maunya Anda. Enggak. Bagaimana? Bang. Ini ayatnya ini kan ayatnya ini kan memberitakan firman Bapa kepada murid-muridnya bangsa Israel gitu. Baik, Bang. Tadi kan kata Anda di awal Yesus adalah firman yang jadi manusia, betul? Betul. Nah, kalau dia adalah firman, lalu kenapa dia terima firman lagi? Kan dia kan menyampaikan kepada murid-muridnya, Bang, bahwa firman itu telah. Artinya gini, firman terima firman, betul? Ketahuan dia. Betul nggak firman Bang. terima firman? Dia kan tadi setelah menjadi manusia kan, Bang. Ya,
firman itu kan telah menjadi manusia. Jadi kan dia menerima firman dari Bapa, di mana salahnya, Bang? Iya, artinya di situ kan firman terima firman kan? Saya ini telah menjadi manusia lah, ya. Terus saya menerima firman dari Bapa saya. Di mana letak kesalahannya di situ, di mana? Ya letak kesalahannya kenapa firman terima pula firman? Padahal firman di awal tadi sudah menjadi manusia. Firman dari Bapa menjadi manusia. Udah beres gitu. Tiba-tiba firman ini terima lagi firman. Macam mana itu? Kalau saya sih Bang tadi, kan saya telah menjadi firman. Terus saya menerima firman dari Bapa. Ya, terus firman itu saya sampaikan kepada murid-murid bahwa jangan menyembah ilah yang lain. Enggak apa-apa. Itu enggak masalah, Bang. Enggak masalah, saya enggak mempermasalahkan itu. Yang saya konfirmasi kepada Anda, betul enggak? Firman terima firman. Waduh. Kau sendiri yang bikin-bikin kan kayak gitu. Kau sendiri yang bikin-bikin. Yesus adalah firman katamu. Kalau saya sih nggak bingung, Bang. Aku sih nggak bingung. Ya, Anda kagak bingung, tapi menjelaskan bingung gitu. Kayak gimana? Iya. Kalau Yesus Anda kan bingung, berkata, anda pun menjelaskan ke saya nggak bakalan bingung. Betul nggak di situ? Firman terima firman. Jawab aja yang jujur gitu, beres. di ayatnya yang 8 ini, Bang, Yesus yang telah firman yang telah menjadi manusia ini berkata tentunya kepada Abang Tuhan. Nah, dia berkata seperti begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Iya kan? Ngerti. Nah, contohnya, terus kenapa? Gimana bingungnya? Berarti framing. Ini firman yang jadi manusia di awal berarti terima lagi firman yang baru gitu. Dia menyampaikan firman. Ya iya, berarti kan di situ firman terima firman. Betul? Di situ dia tidak menerima di situ, Bang. Dia menyampaikan firman itu. Bang, sebab ya. Firman yang engkau berikan kepadaku, terima firman dia, Bang. Dia lagi di situ, Bang. Dia sedang berkata di situ kepada lawannya. Apanya? Bicara. Nah, betul nggak dia firman terima firman di situ? Iya, dia kan firman ini kan yang jadi manusia kan yang berkata. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepada saya telah kusampaikan kepada mereka. Udah. Masa betul kan? Ngerti juga sih. Saya ngerti, makanya saya pertanyakan kepada Anda. Di situ berarti firman terima firman kan? Oke lah, Bang, saya ya kalah aja lah, Bang. Kau sendiri yang bikin, kau sendiri yang bingung pula menjelaskannya macam mana kan kayak gitu. Kalau aku sih nggak bingung sih, Bang. Ada. Di situ kan aneh kau ini, Bang. Berkata itu. Kira-kira, Bang, kalau Tuhan itu punya anak, seandainya Tuhan itu punya anak, apakah anak Tuhan itu bisa disebut juga Tuhan? Bang, kalau di kami nggak ada istilah Tuhan punya anak, dibantah. Wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka menuduh Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh mereka membuat sebuah kemungkaran yang sangat besar, sangat nyata. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir saja langit itu pecah mendengar perkataan Allah punya anak tuh. Bagaikan bumi ini kalau bisa terbelah dia belah gitu. Karena saking marahnya. Karena apa?
anda'u lirrahmani walada. Kalian menuduh Allah mempunyai anak. Wajar ya kalau setiap tanggal 25 Desember, bulan Desember banyak bencana. Karena murka Tuhan semesta alam terhadap kalian. Gitu. Tuduhan kalian Allah mempunyai anak, Tuhan mempunyai anak. Bang, pertanyaan saya, seandainya, ini kan Apalagi, Bang? seandainya Bang ya. Nggak bisa diandai-andai, Bang. Saya menolak kalau Tuhan itu punya anak. Ayo. Seandainya yang saya bilang loh Bang, seandainya Tuhan ini punya anak, apakah anaknya Apanya? ini bisa juga disebut Tuhan? Nggak bisa diandai-andai, Bang. Soalnya Tuhan itu tidak mungkin mempunyai anak, nggak mungkin. Tapi kan kan ada di Al-Quran itu Bang, Isa putra Maryam, tapi kan nggak ada bapaknya Bang. Bang, Isa itu putra Maryam, bukan putra Tuhan, bukan. Kan Iya, Anda tadi tapi udah kan nggak ada bilang bapaknya. Isa itu putra Tuhan. Putra Maryam, bukan putra Tuhan. Maksud saya kan Bang, dia kan nggak punya Apa? bapak tuh Bang. Dia nggak punya Kenapa? bapak. Terus? Dia kan nggak punya bapak. Jadi Tuhan kan Jadi apa? memilih Bunda Maria. Oh. Tuhan kan memilih Siti Maryam kan untuk mengandung Isa kan. Bang, kalau seperti itu kata Anda, alasannya karena dia tidak mempunyai bapak, berarti Nabi Adam juga Tuhan gitu. Saya mau tanya dulu, Nabi Adam tuh nggak punya bapak juga, Bang, sama? Itu Adam udah nggak bisa dipercayai lagi Bang, karena Nabi udah Terserah, udah tapi kan dia nggak punya bapak juga sama. Tapi kan dia itu kan yang diciptakan itu Bang. Lah sama, Nabi Isa pun diciptakan. Kenapa? Bang, Sama Nabi dengan Nabi Isa diciptakan. Quran surah Abang, Ali Imran ayat 59. Nabi Isa pun diciptakan, Bang. Kenapa? Saya abang adalah dilahirkan Bang. Kita punya ibu. Ya iya, Nabi Isa, Nabi Adam itu sama-sama diciptakan. Tapi beda proses. Nabi Adam langsung dibentuk oleh Tuhan, sedangkan Nabi Isa atau Yesus itu melalui proses kelahiran. Sama-sama Iya, dia Bang, diciptakan. Saya kan punya ibu. Sedangkan Adam itu nggak punya ibu Bang. Anda punya ibu, terus Adam itu nggak punya ibu Bang. Adam kagak punya ibu. Lalu lebih hebat mana Adam dengan Nabi Isa, dengan Yesus? Kalau Yesus masih punya ibu. Iya, Ayo. betul. Oh. Makanya kita harus membedakan mana yang diciptakan, mana yang dilahirkan. Kalau Adam Ya itu iya. memang betul diciptakan. Tapi kalau Yesus adalah dilahirkan Bang, dagingnya. Iya, Bang, Yesus itu dilahirkan. Kita sama dilahirkan. Tapi kalaunya di dalam maksud Anda pembedaannya itu membedakan bahwa yang satu Tuhan, yang satu bukan, itu enggak, Bang. Kalau Anda membedakan seperti itu, lebih hebat Nabi Adam berarti. Karena dia tidak mempunyai orang tua, berarti dia Tuhan. Berarti Nabi Adam tuh lebih hebat karena orang tuanya, ibu dan bapak kagak ada gitu. Lebih hebat daripada Yesus. Terus juga Melkisedek pun itu lebih hebat daripada Yesus. Karena Melkisedek tanpa ayah, tanpa ibu juga. Sama, nongol tiba-tiba dia. Ayo,
Mau Anda tuhankan Melkisedek daripada Yesus? Bang, Tuhan Yesus lebih tinggi daripada Melkisedek. Malaikat saja sujud kepada Tuhan Yesus. Di mana Jadi ayatnya gitu bang. Yesus Gini kalaunya Melkisedek yang nggak ada bapak nggak ada ibu, lalu Anda tuhankan ya bang ya, maka Yesus nggak cocok jadi Tuhan, Melkisedek yang cocok gitu. Macam mana? Ini kalau Tuhan Yesus ini bang bisa dikatakan sebagai suri tauladan yang baik. Sedangkan Suri Melkisedek ini tauladan. dia hanya sebatas mereka berdosa. Bang, Manusia suri tauladan biasa. apa? Suri tauladan apa yang patut diambil dari Yesus coba? Dan, Curi keledai gitu, suri tauladannya. Atau apa nih suri tauladan apa? ada kata-katanya mencuri. Lagi Lah, pada kalau bang, kalau kagak ngebalikin keledai orang tuh apa namanya bang? Barang orang kagak dibalikin itu apa namanya? bang, yang memerlukan itu Tuhan. Orang yang terpenting di zaman itu. Bang, yang saya tanya, kalaunya kagak ngebalikin barang orang itu namanya apa? Apa namanya? Kalau nggak balikin barang orang? Contohnya ya, kasih contoh saya pinjam barang abang ya. Nah, pada saat saya pinjam, kan abang kan ada. Ya kan? Ya Terus Yesus ceritanya- masalahnya gini bang. Yesus masalahnya saat nyuruh murid-muridnya nggak ada pemilik barangnya. Ada bang. Siapa? Ada yang mempunyai di situ bang. Siapa? Yang penting ada yang punya lah, yang punya itu ada. Yang penting ada yang punya, iya siapa? Kok Anda maksa? Yang penting ada yang punya, ya siapa yang punya? Abang kan membaca dari Matius bang. Coba abang buka baca lagi di Lukas. Lukas 19 ayat. Lukas 19 ayat 33 bang. Coba abang buka. Coba Anda bacakan. Itu kan keciduk dia di situ. Makanya kata Yesus, kalau ada yang menciduk kamu, bilang aja Tuhan memerlukannya. Betul nggak? Abang kan tadi di Matius abang membaca ya. Coba kita buka di Lukas bang. Lukas 19. Buka Lukas, ayo. Silahkan dibuka. 19 ayat 33 bang. Apa katanya? Coba baca. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya. Kan ada yang punya bang. Coba Anda baca terus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Iya, Gitu, keciduk rupanya ya. Rupanya keciduk di Lukas mereka bang. Aduh, tadi di Matius katanya tidak ada pemiliknya. Ternyata Lukas menceritakan ada pemiliknya. Ketika keciduk oleh pemiliknya, langsung dilepaskan oleh murid-muridnya. Lalu ngomong murid-muridnya sesuai pesan Yesus. Tuhan memerlukannya. Keciduk rupanya. Berarti tuduhan orang abang selama ini terjawab kan bang? Lah,
Lalu dipaksa, sudah tahu ada orangnya, kenapa dipaksa gitu dibawa keledainya? Kenapa? Bang, ini yang memerlukan ini seorang Tuhan loh, Bang. Waduh, yang memerlukan Orang yang Tuhan tertinggi. apa masalahnya? Bang, kalau namanya Kalau Tuhan, ya kalau namanya Tuhan itu tidak perlu apa-apa. Kalaupun dia perlu keledai, ya dia tinggal kun fayakun. Untuk apa menciptakan keledai? Gak mungkin dia malingin milik orang. Ini apa macam-macam juga ini. Ah, Begini logikanya itu loh, Bang. Seandainya Apa ada pula yang logikanya terpenting kayak di kampung gimana? saya ini ya, memerlukan hewan saya, maka saya kasih, Bang. Karena saya tahu apanya? orang itu Gimana? dia hartanya berkelimpahan, jadi saya kasih kalau dia minta sama saya. Seperti itu, Iya, Bang. paham. Ini orang Tuhan. Obat. Oh, Oke lah, Bang, mana tahu ada yang lagi yang lain, Bang. Gimana kalau nggak tahu, Bang? ntar ya Bang ya, saya dikasih obat nih, ya. Obat nih. Ya, Oke, Bang. terus lanjut. Gimana? Maksud saya, Bang, gimana kalau gantian gitu, mana tahu ada lagi yang kawan-kawanku yang Kristen. Iya. Banyak Bang kawan Kristen yang antri. Maksud saya, Gak apa-apa, gantian gitu iya, maksudnya. gak apa-apa Bang. Gimana? Tapi apalagi lah, coba. Apalagi mau abang tanya? Kalau saya cukup sih Bang, itu aja. Coba Anda pikirkan yang saya sampaikan tadi. Tapi Wajar nggak Iya, Tuhan yang itu ulang tahun? Wajar nggak Tuhan itu memerlukan sesuatu gitu? Coba kita pakai iya, akal yang sehat pertama kita. dulu, Bang. Iya, Hmm. yang pertama dulu tuduhan orang abang selama ini terjawab ya. Rupanya ada yang punya Apanya? ya, Bang. Dari mana terjawabnya? Dari tadi Anda mau menjelaskan, mau menyangkal, mau membela Yesus tidak mencuri keledai. Anda bawa ayat yang malah di situ muridnya keciduk pemiliknya. Malah tambah parah di situ Bang. Macam mana? Aduh. Nggak apa-apa lah Bang. Yang pertama. Itu Yang kedua, bagian dari diskusi kita kan gitu. Terus yang kedua tentang ulang tahun Tuhan ya. Jadi kan ulang mungkin tahun pada Tuhan sekarang gimana? ini, dia nggak ada, Bang. Jadi karena kami menganggap dia itu sebagai junjungan kami, sebagai utusan yang diutus daripada surga, makanya kami merayakan itu, Bang. Karena apalagi kan dia telah menyelamatkan kami dari kutuk hukum Taurat itu, Bang, di atas kayu salib. Jadi bagi siapa yang percaya kepadanya, Bang, dia akan menebus dosamu, Bang. Tentunya kalau abang mengikuti dia nanti, dia yang menjadi ke depan nanti di hadapan Allah, Bang, di hadapan Allah Bapa. Nah, seperti Bang, itu. Oke. kalau Yesus itu Bang ya, dia diutus untuk Israel gitu, bukan untuk Bani Asia gitu. Ya terserah Iya, Anda Bang. kalau Anda Setelah mau itu ikut. kan- Kalau Anda mau ikut Yesus ya monggo gitu. Iya, Bang, betul, Bang. Memang hanya diutus kepada bangsa Israel. Tetapi Yesus berkata, Bang, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Bang. Makanya sampai kepada kita pada sekarang ini, Bang. Iya, bukan berarti di situ Yesus menyuruh jadi pengikutnya. Pengikut mana sih? Ajarannya kan baik, Bang. Kasihilah sesama Ya. manusia seperti diri sendiri. Semua nabi ajarannya baik, Bang. Bukan cuma Yesus yang ajarannya baik. Tapi junjungan Abang pernah membunuh nggak? Apanya? Nabi Abang pernah membunuh nggak? Nabi Muhammad ya dalam keadaan perang ya mau nggak mau. Yang namanya perang itu kalau nggak dibunuh terbunuh. Tapi kan dia kepala pasukan perang.
Ya iya, yang namanya perang wajar. Perang tuh wajar bang, kalau nggak terbunuh, membunuh. Kan gitu. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu loh. Oh, kalau Yesus ngajarin menggak kepala orang dapat matanya. Jangan salah. Coba Anda buka dulu. Lukas 19 nomor Baca. 27. Lukas 19 nomor 27. Iya teman-teman, saya otak-atik laptop saya ya, mohon maaf yang di YouTube. Sekalian juga gitu untuk ini nih, saya nggak ngerti kenapa nggak mau tersambung akun yang gede gitu lah. Akun yang gede dari YouTube saya nggak mau tersambung dia. Silakan buka Lukas 19 nomor 27. Anda buka dulu. Iya. Saya baca ya, Bang. Baca. Tapi judulnya ya, Bang. Judulnya di situ perumpamaan tentang uang mina ya, Itu Bang. atasnya. Bawahnya yang Anda baca. Iya. Terakhir apa kata Yesus? Iya. Jawabnya. Apa kata? Aku berkata. Apa kata dia? Iya, jawabnya aku berkata kepadamu setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bumbunlah mereka di depan mataku. Ini kan Jadi bang, ajaran membunuh depan mata tuh ajaran Yesus. Kalau Nabi Muhammad tuh wajar, kalau di masa di medan perang tuh wajar gitu. Karena di medan perang tuh ya kalau tidak terbunuh membunuh. Ini Yesus perang kagak, malah maksa orang pula. Seret depan mataku. Bunuhlah depan mataku katanya. Bukan. Ayo. Perumpamaan lah, Bang. Bukan kejadian betul. Bang, perumpamaan uang mina tuh di atasnya. Perkataan Yesus itu merumuskan dari perumpamaan di atas. Gimana sih? Ngeri emang. Jangan blunder lah sama saya, ya. Blunder. Bagaimana tuh Yesus menjelaskan perumpamaan uang mina? Perumpamaannya itu kan di ayat 11-nya untuk mereka yang mendengarkan dia di situ. Perumpamaan sebab ia dekat di Yerusalem. Dijelaskan tuh perumpamaannya kayak gimana. Ada seorang bangsawan, kata Yesus, berangkat ke sebuah negeri bla 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 sampai memanggil 10 orang. Makanya di situ diumpamakan tentang uang mina. Lalu kesimpulannya seperti apa? Tuh, bawahnya nomor 27-nya Anda baca. Jika demikian kata Yesus, penjelasannya seperti apa jika demikian? Baca ayat 27-nya. Kalau mereka tidak mengakui aku sebagai rajanya, bawa kemari, bunuhlah depan mataku kata Yesus. Jadi ajaran membunuh itu ajaran Yesus, Bang. Bang, arti perumpamaan Anda Bang, gini Bang, daripada Anda ngotot ya, perumpamaan uang mina tuh baca di atas. Dari ayat 11 tuh sampai ayat 22. Itu dijelaskan Yesus bagaimana perumpamaan itu. Jadi jika demikian di ayat 23-nya tuh di situ kesimpulannya. Gitu, kesimpulannya kayak gimana? Ayat 23 sampai 27. Yesus ngambil kesimpulannya. Ayo Bang. Tapi saya memahami ayat itu, Bang, itu sebuah perumpamaan. Sedang dia bercakap-cakap dengan murid-murid yang situ, orang yang ada di situ. Ya, itu terserah Anda Bang, yang jelas kan saya udah kasih tahu toh, kan kayak gitu sama Anda. Gitu Bang. Oke. Ada masalah?
Kalau Iya, 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 iya. Oke bang, thank you ya. Thank you. Nanti bang naik lagi kalau ada materi yang Anda perlu diskusikan, mungkin ada yang lain gitu ya. Ada pertanyaan tentang Islam, silahkan naik lagi. Ya Bang Putra Halawa, saya follow Anda dulu ya. Jadi kalau udah berteman tuh saya langsung naikin biasanya. Berarti ini orangnya udah tahu aturannya kayak gimana kan gitu. Oke, Bang Halawa, saya izin gantikan Anda dengan kawan Kristen yang antri gitu ya Bang ya. Oke bang, oke bang, oke. Makasih ya bang. Baik, sama-sama. Makasih Bang Halawa ya. Oke, selamat malam. Ada. Kalau